Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat MDC Purwokerto. Senang sekali bisa melayani saudara lewat ibadah online ini. Dan pada hari ini kita akan menyelesaikan seri dari bulan ini tentang bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam new normal. Dan saya akan menutup dengan tema hidup bertanggung jawab, be responsible di masa new normal ini. Sebagai respons kita terhadap COVID-19, kita diperintahkan Tuhan. Ada janji Tuhan kepada kita untuk perlindungannya. Tetapi ada juga tanggung jawab yang kita sudah dan harus emban sejak kita menerima janji itu. Dan saya percaya bahwa itulah yang menjadi pola firman Allah sejak awal di dalam Perjanjian Lama pada waktu Yosua diberikan janji oleh Allah untuk mereka mendapatkan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka sejak Bapak Abraham 500 tahun sebelumnya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan mereka untuk melangkah dengan iman. Nah, jadi saudara, langkah iman adalah tanggung jawab yang diberikan dan dituntut oleh Allah kepada setiap orang percaya untuk bisa membuat janji Allah itu menjadi kenyataan. Dan Allah sudah berjanji kepada kita akan pemeliharaan dan penyertaannya di dalam masa-masa yang baru ini, di new normal ini, saudara-saudara. Dan kita akan melihat dari perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi di sini ada 5 perintah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada waktu itu, dan kemudian ini merupakan sebuah mandat, sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk mereka bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan melihat di sini bahwa janji itu bernada perintah seperti yang diberikan kepada prajurit-prajurit. Jadi ini perintah yang mendapatkan sebuah atau memiliki sebuah implikasi. Ada konsekuensi kalau kita tidak melakukannya. Nah, yang pertama, saudara, dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Dan kata berjaga-jaga ini adalah kata yang dipakai oleh tentara. Yaitu kata untuk waspada, terjaga, be alert. Dan ini terjaga atas apa? Dan saat itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka akan adanya bahaya perpecahan. Baik di dalam jemaat terutama. Ada perpecahan, ada kubu antara orang yang punya pengajaran tertentu atau orang yang punya praktek hidup tertentu. Bagaimana mereka berusaha untuk menafsirkan, melakukan firman Tuhan. Ada kubu-kubu yang terjadi. Ada yang mengatakan, oh kami dari Apolos, oh kami dari Paulus. Dan di situ firman Tuhan berkata, apakah Kristus terbagi-bagi? Dan saat ini kita tahu pada masa COVID ini, ada orang-orang dengan berbagai macam pendekatan, pengajaran, dan doktrin, lalu mereka seperti merasa paling benar. Dan saudara-saudara, di sini Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Dan yang kedua, berjaga-jaga terhadap hoax. Berita-berita yang membuat kita menjadi takut. Berita yang tidak benar. Saudara-saudara, salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang menopang gereja, menopang orang percaya, pada masa menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah teknologi informasi. Dan kita bisa mendapatkan teknologi informasi itu dari gadget kita, dari perangkat handphone kita, komputer kita, iPad kita, televisi. Dan semua itu saudara-saudara berguna. Bersyukur kita punya ibadah online seperti ini. Tetapi ada bahayanya, yaitu kita juga harus berhati-hati menyaring setiap berita yang masuk ke dalam diri kita. Apa yang akan kita saring, saudara?
Apakah berita itu benar? Apakah berita itu sudah diverifikasi? Apakah ada pertanggungjawaban? Apakah lahir dari sumber yang terpercaya? Semua sumber ini sebelum kita teruskan, kita harus berhenti dulu dan bertanya pertanyaan seperti itu tadi. Bagaimana kita menghindari hoax ini, saudara-saudara? Dan begitu banyak orang akhirnya menjadi ketakutan. Apakah nanti pakai masker malah mati? Oh, tidak pakai masker justru akan mati. Saudara, dua-duanya seperti merasa punya pembenaran. Tetapi dengar baik, kita harus kembali kepada standar. Bila itu berbicara mengenai kesehatan, mari kita melihat kepada sumber dari pihak otoritas kesehatan. Bila itu berbicara mengenai protokol kehidupan di dalam daerah tertentu, mari kita lihat sumber kepada protokol dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan seterusnya. Tetapi juga ada bahaya terhadap kesombongan yang merasa diri mereka paling hebat, paling terprotek, paling terlindungi. Merasa diri mereka berhak menghakimi orang lain. Saudara-saudara, berhati-hati dan berjaga-jagalah dengan roh ini. Dan juga kita tahu bahwa ada roh penistaan terjadi di mana kita seenaknya bisa memakai firman Tuhan. Saudara, ada satu sisi di mana begitu banyak pengajaran muncul semasa pandemi COVID ini. Semua orang karena tidak ada platform publik offline, maka kemudian terutama para pendeta, para pengajar, para hamba Tuhan mulai memakai sarana online. Tetapi kemudian pertanyaannya, bahwa seringkali juga ini menjadi bahaya kalau kita tidak memiliki dasar kebenaran. Sehingga kemudian kita tidak bisa menyaring manakah pengajaran yang memuliakan Tuhan, yang seturut dengan standar iman dan doktrin iman kita. Tetapi kita mesti berjaga-jaga. Be alert. Dan apalagi setelah relaksasi PSBB, saudara, kita mesti berjaga-jaga karena saudara tahu yang paling berbahaya adalah musuh kita ini tidak kelihatan. Bukan cuma karena itu virus. Tetapi karena ini adalah contact disease. Di mana kalau kita bersentuhan dengan orang yang tidak kelihatan memiliki gejala atau OTG. Justru itu yang akan membuat persebarannya makin cepat. Kita merasa diri sehat, kita merasa diri nggak punya masalah. Lalu kemudian tapi kita nggak pernah periksa, kita nggak punya verifikasi apakah lewat rapid atau PCR, swab test. Lalu kemudian kita melakukan aktivitas kita. Apa yang terjadi? Saudara, membuka ibadah offline ada kebaikannya. Tetapi, bila kemudian terjadi kebocoran, pemaparan, ada korban. Dan kalau korban itu adalah korban yang mortal, yang meninggal, maka akan membuat sulit posisi daripada kita dan juga gereja. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk kita betul-betul menyadari sebagai anggota gereja, warga gereja, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap apa yang kita dengar dan juga apa yang akan kita sampaikan. Saya percaya bahwa kalau kita mulai dengan diri kita lebih dahulu, mulai dengan kita yang menyadari bahwa kalau itu berhenti di saya, the buck stop here. Itu adalah sebuah statement yang terkenal dari pemimpin Amerika, the buck stop here. Artinya bahwa tanggung jawab itu berhenti di sini, di saya. Bukan kita lempar ke orang lain. Saya yang mesti mengambil tanggung jawab lebih dahulu. Tanggung jawab untuk hidup benar, tanggung jawab untuk hidup higienis, bersih, dan juga untuk tidak menularkan. Yang kedua, dikatakan di sini adalah berdiri teguh dalam iman. Nah, kata yang dipakai pertama itu seperti tiang pancang, memancangkan patok-patok perkemahan. Seorang tentara yang memantok tiang pancang untuk perkemahan, menarik itu sehingga kemudian tendanya bisa berdiri. Itu dipakai kata steko, yaitu bagaimana dari situ kita dapat kata stek, ya, untuk kita batang-batang yang menjadi tempat untuk ditarik setiap tali-tali sehingga tenda itu bisa berdiri. Dia mesti tertanam. Tetapi juga kata ini dipakai dengan pengertian posisi militer.
atau posisi dari seorang prajurit Roma ketika mereka siap untuk berperang. Yang dipakai kata hold your ground. Bertahan, pertahankan posisimu. Nah, saudara-saudara, saya ingat pada waktu saya masih punya kesempatan dalam pendidikan militer, setiap kita itu ada namanya alarm sterling, di mana kita ada alarm, lalu kemudian kita harus masuk kepada posisi kita masing-masing. Kita sudah diketahui, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Dan kemudian ketika nanti terjadi warning atau alarm, lalu kemudian kita mesti lari. Apakah kita lagi tidur, kita lagi makan, kita mesti tinggalkan semua, ambil semua perlengkapan, lalu lari ke tempat yang sudah ditentukan. Dan kemudian kita mesti bersiap di sana. Kalau kita sedang melakukan sebuah penyerbuan, kita harus tahu di mana posisi kita. Dan kita mesti bertahan, mempertahankan daerah itu. Hold your ground. Nah, untuk itu, saudara, seperti di dalam gambar ini, bagaimana tentara Romawi, baik mereka pemanah, baik mereka yang pasukan infanteri, baik mereka yang memegang tameng, semua memiliki sikap bersiap. Bukan cuma berjaga-jaga, tetapi dikatakan mereka berdiri teguh dengan iman. Dan untuk itu sebabnya, saudara-saudara, bahwa kasut daripada tentara Roma itu harus memiliki paku-paku. Jadi, supaya ketika mereka berjalan, pertama, karena ada batu-batu yang mereka juga harus jalan, mereka bisa terpancang, terjejak dengan baik. Kalau itu lumpur, mereka tidak akan tergelincir. Kalau itu tanah yang mungkin tidak terlalu kuat dasarnya, dia akan bisa terprosok. Nah, saudara, dengan adanya tiang atau paku-paku itu yang ada seperti kita sekarang mungkin yang main golf atau main sepak bola, ada paku, ada spike, ya, yang menjaga supaya kita nggak tergelincir dan terus ada di dalam track itu. Saudara-saudara, itu yang dipakai oleh kata ini, di mana kita mesti berjejak. Nah, dasar kita berjejak mesti kuat. Saudara, dasar kita berjejak tidak lain adalah kebenaran itu sendiri. Karena the ultimate truth, kebenaran yang tertinggi adalah firman Allah. Yang lain itu semua masih tunduk kepada keadaan, masih tunduk kepada siapa yang ngomong, kredensial yang berbicara, atau bahkan mungkin harus perlu dibuktikan. Tetapi firman Tuhan ini adalah firman yang terbukti benar karena keluar dari Allah yang tidak pernah berdusta. Allah Yehova Emet, Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Akulah kebenaran itu, Aletheia itu, Emet itu, saudara. Yaitu kebenaran yang objektif, the ultimate truth. Dan karena itu, saudara-saudara, kita harus berdiri, berpegang teguh pada doktrin iman kita. Doktrin tentang Yesus Kristus yang adalah Allah sepenuhnya, tapi juga dia manusia seutuhnya. Tidak tercampur, tidak terpisah. Dan dia menjadi penggenapan janji Allah untuk keselamatan umat manusia. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan ini yang adalah pewahyuan Allah, adalah inspirasi dari Roh Kudus yang tidak pernah salah, dan firman ini cukup untuk semua masalah manusia. Sufficiency of the scripture. Dan pengajaran yang tidak pernah gagal, saudara. Firman ini tidak pernah gagal bila diterapkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada janji firman itu. Dan kita harus berpegang teguh kepada doktrin Tritunggal. Saudara, tidak gampang memahami, dan puji Tuhan kita untuk tidak mudah memahami ini. Karena apa? Kalau mudah dipahami berarti Allah sudah bisa masuk dalam otak kita. Dia kecil. Tapi saudara, karena begitu besar, tetapi kita percaya dengan iman. Dan saudara, doktrin-doktrin dasar ini penting untuk kita pegang di masa sekarang ini. Karena berkeliarannya angin pengajaran yang mengombang-ambingkan orang. Dikatakan mengombang-ambingkan mereka-mereka yang bayi-bayi rohani. Tidak tahu mana yang benar. Karena setiap hari kita bisa mendapatkan begitu banyak pengajaran dari sosial media yang kita buka. Tapi disinilah kita perlu. Itu sebabnya, saudara, kenapa gereja mengajarkan seperti doktrin kekristenan, DK, dasar kekristenan, hidup berjemaat. Karena di situ kita belajar doktrin-doktrin dasar firman Allah. Dan bagaimana kita hidup melakukan firman Tuhan. Dan juga adalah doktrin Injil Yesus Kristus sendiri. Di mana kita berjejak. Karena dikatakan bahwa di dalam senjata, perlengkapan senjata rohani orang percaya adalah Injil atau kesediaan, kasut yang berisikan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera.
di mana kita bisa cepat untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan inilah waktunya. Tanggung jawab kita di masa new normal ini adalah kita tidak pernah berubah panggilan kita untuk menjadikan murid. Kita tidak pernah berubah panggilan kita untuk menuntun orang memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Kita tidak pernah berubah panggilan kita untuk melayani orang-orang dan membagikan kasih Kristus kepada mereka. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdiri teguh, terpancang, terjejak kepada dasar firman, kepada doktrin-doktrin dasar firman, tetapi juga kepada Injil yang adalah kabar baik. Injil yang dimana kalau kita berfokus kepada karya Kristus di kayu salib, di mana dia menderita dan dia kemudian bangkit dari antara orang mati. Kita fokus ke sana, itulah alasan kemudian kita bisa melewati masa-masa sulit sekarang ini dan menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Oh, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia sudah menyiapkan semua ini. Dia sudah memiliki semua dan dia bisa mengantisipasi semua perubahan-perubahan yang ada di dunia ini karena dia yang menciptakan. Jadi kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi, ya mari kita tanya kepada firman. Mari kita berkonsultasi dengan dia yang adalah firman itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa kita akan berdiri dan kemudian bersikap sebagai laki-laki. Nah, ini bukan berarti Rasul Paulus itu mengabaikan perempuan. Oh, dia seperti merasa machoisme gitu. Bukan, saudara. Kata laki-laki di sini, act like a man, adalah artinya menjadi dewasa, menjadi berani. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dewasa itulah ciri dari orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya kita menerima perintah dan kita menyelesaikan seturut dengan apa yang diminta, yang dituntut, yang diharapkan oleh yang memberikan order atau instruksi itu. Dan menyelesaikan itu tepat pada waktunya. Itu yang namanya bertanggung jawab. Anak kecil belajar bertanggung jawab dengan dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang ditugaskan oleh guru. Atau orang tua yang mempercayakan chores atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang kecil-kecil, yang sederhana, yang seturut dengan kapasitas mereka. Dan itu semua menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, be a responsible person berarti able to respond well, mampu untuk merespon dengan benar dan dengan pengharapan daripada otoritas. Itulah orang yang bertanggung jawab. Responsible, able to respond. Tetapi able to respond well. Bukan sekedar menanggapi dengan sembrono, tetapi menanggapi dengan cara yang benar. Dan menanggapi untuk kemudian menjadi kebaikan seturut dengan yang diharapkan. Jadi saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan di MDC Purwokerto dan siapa saja yang mendengarkan ibadah ini. Bahwa ada kabar baik. Kita menjadi umat yang dewasa karena firman. Ketika firman ini kita lakukan, inilah bentuk tanggung jawab kita atas kasih yang sudah Dia berikan kepada kita. Kasih Allah itu sifatnya resiprokal, artinya kita ini mentaati firman karena kita sudah dikasihi, sudah diampuni, diberikan keselamatan. Dan semakin kita melakukan ketaatan firman, semakin kita bisa menikmati pernyataan dan kenyataan kasih Allah itu dalam hidup kita. Coba lakukan. Saudara melakukan firman bukan karena saudara takut masuk neraka. Saudara melakukan firman bukan karena saudara takut tidak diberkati, tapi karena saudara sudah merasakan kasih Allah lewat Yesus Kristus, keselamatan lahir baru, dan kemudian saudara respon dengan melakukan firman. Tetapi kemudian saudara akan lihat ini, semakin saudara mentaati firman, menikmati mentaati firman, saudara akan menikmati akan penyertaan dan pewahyuan akan siapa yang kita layani ini. Mari kita berdiri menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan berani untuk melakukan firman Tuhan. Berani untuk bertindak, jangan takut kepada apa kata orang. Saudara-saudara, saya percaya menjadi tua itu karena otomatis umur kita bertumbuh. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Dan hari ini mari kita pilih untuk kita menjadi dewasa dengan merespon secara benar akan firman Allah.
Dan kemudian yang keempat, tetap kuat. Nah, di sini sebenarnya inilah mulainya kata yang pasif. Itu sebabnya saya pakai kata tetap dikuatkan. Karena kita tidak bisa menguatkan diri kita sendiri dengan kekuatan dari manusia yang lemah ini, yang jatuh ini, saudara. Kalau bukan kita diselamatkan oleh karena pekerjaan Kristus, kita tidak bisa menjadi kuat. Sekuat-kuatnya orang yang kelihatannya hebat, dia pasti bisa punya titik lemah, titik retak, titik rentan. Dan kemudian ketika itu dipush, dipencet, hancur, saudara. Saudara pernah melihat orang yang badannya bagus, tetapi karena dia memiliki titik lemah, tidak pernah istirahat. Walaupun badannya bagus, sehat, kelihatannya bugar, tapi kemudian umur 40 meninggal. Kenapa? Sederhana sekali. Dia kuat secara fisik, tetapi dia lemah di dalam sistem organ tubuhnya. Nah, saudara-saudara, kekuatan kita tidak bisa dengan kekuatan dari manusia. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian tubuh kita yang material, yang kelihatan, dan yang imaterial, yang tidak kelihatan itu, yang berhubungan dengan Tuhan, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita? Bagaimana caranya kita dikuatkan? Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 3:16 kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh itu yang memenuhi kita. Dan Roh itu yang membuat kita berapi-api, berkobar-kobar untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya untuk menjadi serupa seperti Kristus. Roh Kudus diberikan untuk kemudian memampukan kita beroperasi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif dan produktif. Kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari serahkan hidup saudara setiap hari untuk dituntun oleh Roh Kudus lewat firman-Nya. Ketika kita mentaati firman, kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus. Supaya kemudian kita melihat Tuhan dinyatakan dengan ajaib dan luar biasa. Yang kedua, bahwa kita dikuatkan dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 35-39, ini sangat populer sekali, di mana Rasul Paulus memberikan puncak pewahyuan akan kemenangan orang percaya itu adalah di dalam kasih Kristus. Kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dan itu tidak bisa memisahkan kita dari apapun. Saudara, lihat daftarnya di situ. Pedangkah, mautkah, kelaparan, ketelanjangan, semua yang sedang kita alami lewat COVID ini, kekurangan, baik pemerintah yang ada sekarang, yang masa lalu, yang akan datang, malaikat-malaikat, makhluk lain. Oh, saudara-saudara, semuanya itu dikatakan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi mari kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kasih Allah setiap hari. Biarkan kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan Kristus dengan Injil, dengan kayu salib yang setiap hari menjadi dasar, fondasi, kemenangan, dan kekuatan kita berjalan di jalan yang begitu sulit sekarang ini. Apa yang pasti, saudara? Di tengah-tengah ketidakpastian ini, kasih Kristus. Itu yang pasti. Tuhan mengasihi saudara. Itu pasti. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia memberi Yesus Kristus. Dan itu sudah dia buktikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu pasti, saudara. Dan yang terakhir, bahwa kita sudah diajar bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita berdiri dengan teguh, dengan iman, bagaimana kita menjadi dewasa, berani melakukan kehendak Tuhan. Dan dikatakan tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir dikatakan, saudara, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya ujung semuanya kita dipenuhi Roh Kudus adalah kita menyatakan di dalam kasih Allah kepada orang lain. Saudara, ini luar biasa. Setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita bagikan. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat berulang-ulang bahwa kalau kamu hidup oleh Roh,
Kalau kamu hidup dituntun oleh Roh Allah, puncaknya adalah bukti kamu mengasihi Tuhan, itu kamu memperlihatkan kepada sesamamu. Menabur kebaikan kepada orang lain. Berikan hidupmu. Dan saya bersyukur, ada seorang sahabat saya yang memanfaatkan kecakapannya untuk mengolah keuangan di dalam bursa saham. Lalu kemudian memberikan itu, menolong orang-orang di wilayahnya untuk bisa bertahan hidup di dalam melewati pandemi COVID ini. Oh saudara, ada orang-orang yang berdedikasi, resources gerejanya, keluarganya, perusahaannya diarahkan untuk memberkati orang-orang hamba-hamba Tuhan yang kesulitan. Oh mungkin saudara punya keahlian di dalam IT, menolong gereja-gereja kecil untuk bagaimana mereka bisa terus mengobarkan dan mengabarkan firman lewat teknologi informasi. Saya percaya saudara, ini waktunya kita bisa melewati batas dan tembok-tembok kecurigaan-kecurigaan yang selama ini terbangun tanpa kita sadari. Karena kesibukan kita terus di dalam organisasi dan membangun di dalam lokal, gereja lokal. Nggak salah dengan itu. Tapi saudara, karena kita tersibukkan dengan ini, kita mengabaikan saudara-saudara kita yang lain. Tapi saya percaya bahwa MDC Purwokerto dari sejak awal banyak memberikan diri mereka untuk melayani gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok. Menolong, merevitalisasi gereja, kepemimpinan, bahkan gedung. Saya percaya saudara, bahwa tidak tunggu harus besar dulu untuk kita bisa menjadi berkat. Alkitab berkata bahwa lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Dan saya percaya bahwa perintah ini akan membuat kita bertanggung jawab. Dan Tuhan pasti akan menggenapi janjinya untuk membuat kita bisa menikmati kemenangan di tanah yang baru ini. Di new normal ini, Tuhan menyediakan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Bila kita hidup di dalam kehendak Allah dan bertanggung jawab untuk menggenapi semua itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa pada santuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sedang mengobarkan jemaat. Dan demikianlah firman Tuhan. Bahwa saya percaya ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Bahwa keadaan di mana orang mulai melepaskan kewaspadaannya. Mereka menjadi sangat sembrono. Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak masuk ke dalam barisan itu. Tapi kita menjadi orang-orang yang akan terus hidup dan berbeda. Dan mungkin akan dianggap norak. Tetapi Tuhan membuat kita menjadi umat yang berbeda. Menjadi terang dan orang-orang akan melihat. Bahkan kepada jemaat ini. Engkau akan melihat Tuhan akan membuat terangmu bercahaya lebih lagi. Dan orang akan datang dan melihat terang itu. Dan mengalami terang itu. Dan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, untuk kepemimpinan dari MDC Purwokerto Tuhan. Hamba berdoa untuk anugerah-Mu berlimpah kepada hamba-Mu Tuhan, Pastor Lambert dan seluruh tim pastoral dan pemimpin jemaat. Kami berdoa Tuhan semua bahkan dimanapun gereja-gereja yang bermitra dan juga dirintis, kami berdoa untuk anugerah-Mu. Engkau akan membuat Tuhan setiap daerah-daerah yang kelihatannya berbahaya karena COVID ini. Engkau akan membuat Tuhan anugerah-Mu mengalir besar dan ada kesembuhan dan pemulihan terjadi di seluruh wilayah Jawa Tengah khususnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.